mikrofonnya kepada Pak Ustadz untuk berikan tausiahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah tak buat jawabannya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sebelum jauh melangkah mengkaji Isra Mi'raj, harus sama dulu persepsi. Apa maksudnya? Bahwa seluruh kejadian Isra Mi'raj itu harus kita nilai dengan iman yang tulus. Suatu peristiwa besar yang kalau tidak ada iman di dada akan ragu. Tahiyat tahidah. Lain mungkin Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hari-hari tanpa itu sampai sebulan perjalanan, ini hanya sebagai melaku. Mereka tiba di Masjidil Aqsa, diangkat pula ke langit oleh Allah. Lagi 1, 2, 3 yang sekian ratus tahun perjalanan. Kembali lagi nanti sampai Masjidil Haram. Jadi karena itu kita harus menilai semua kejadian ini adalah sebuah kekuasaan Allah, perjalanan karena Allah yang berkehendak sesuai nanti dengan ayat yang akan nanti kita tafsirkan. Jadi bagaimana? Kenapa perlu iman? Karena Rasul ketika pulang Isra Mi'raj, jangankan kita ini, sahabat-sahabat yang sehari-hari bersama dengan Rasul, ketika Rasul baca itu pulang Isra Mi'raj itu, sebagian besar sahabat ragu je Rasul. Itu Rasul ceritanya apa Quran? Tidak masuk akal. Ada nama Rasul ini sudah stres, sudah gila bahkan. Inilah anggapan sebagian, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar lah yang paling mantap imannya, sehingga terkenal dalam sebuah hadis juga dikatakan dalil seandainya iman Abu Bakar telah ditimbang iman seluruh manusia kok di kumpulan yang lain, satu mata timbang imannya Abu Bakar, tetap iman Abu Bakar lebih baik dari timbang iman kita yang lain. Ditanya apa? Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat tentang cerita Rasulullah pulang Isra Mi'raj? Tapi karena Abu Bakar menilai peristiwa ini tidak hanya dengan akal, tapi keimanan yang kuat, karena itu datang dari Rasul. Wallahi, demi Allah, seandainya ada peristiwa yang jauh lebih mustahil dari Isra Mi'raj, kalau nama cerita itu Nabi Muhammad SAW, saya meyakininya, saya percaya. Itulah makanya dasar Abu Bakar dibilang dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang percaya. Mari kita lihat dulu ayat yang bercerita tentang Isra. Inilah surah Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang pertama Allah awali ayat dengan subhana. Apa artinya itu? Apa itu subhana? Maha suci Allah. Allah bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nanti sesuai yang tak dibawa subhanallah. Apa makna subhanallah? Subhanallah. Makna kesucian Allah. Arti kalimat tasbih subhanallah itu adalah bahwa Allah hendak menyampaikan bahwa Dia memiliki sifat yang penuh kesempurnaan, tidak ada cacat sakit jua Allah. Dia bisa berkehendak sesuka hatinya.
bisa berbuat yang tak masuk di akal kita. Karena juga sering kita baca surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah Allah itu ketika dia berkehendak terhadap sebuah peristiwa, cukup dia mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Maka tak heran apa? Dengan peristiwa Isra Mi'raj, Maha suci Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana Allah itu? Alladzi asra, yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya Muhammad. Berarti di sini asra itu maknanya adalah Allah yang memperjalankan. Bukan berjalan ya. Ya. Berarti Muhammad itu bukan maunya Muhammad. Allah yang memperjalankan Muhammad. Pertanyaannya itu, apa Allah perjalankan Muhammad? Berarti ada sejarah, ada asbabnya, ada maunya Allah terkait dengan kondisi Muhammad waktu itu. Inilah sejarah, asbabnya sebab Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini dipahami oleh salah satu ulama yang kuat memahami itu adalah terjadi tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian sebelum dia hijrah. Tahun itu dikenal dengan tahun Yaumul Husni, tahun kesedihan. Apa sedihnya? Yang pertama, tahun itu Muhammad ditinggal, meninggal atau mati meninggal istrinya Khadijah. Istri yang selama ini sejak dia 25 tahun diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, umur 10 tahun setelah kenabian. Berarti ketika dia Muhammad umur 50 tahun. Belas 10 tahun berisikan Khadijah. Khadijah inilah sebagai tonggak kuatnya Rasul berdakwah Islam itu. Khadijah berjuang dengan segala harta kekayaannya mendampingi Muhammad suka duka dalam Islam. Ya, peran istri ibu. Peran istri Khadijah ini bisa kita tiru sebagai ibu. Bagaimana berperan, lahir batin, harta kekayaan mendukung suaminya. Ibu kan mendukung suaminya ibu dengan pekerjaannya ibu. Selagi jalan yang benar kita boleh. Nah, jadi meninggal Khadijah. Pendamping hidup Rasul waktu Khadijah sudah ada yang berpoligami. Hanya Khadijah istrinya satu-satunya. Rasul berpoligami setelah Khadijah meninggal. Dia. Nah. Kemudian setelah itu beberapa bulan setelah itu meninggal pula pamannya Abu Thalib, saudara ayahnya paman. Abu Thalib adalah orang Quraisy. Ketika dakwah Rasul ini dirongrongi oleh kafir Quraisy, masih terhalang dengan sagankah Abu Thalib. Kadigadon mama berdakwah, jangan saganlah itu kemanakannya Abu Thalib. Masih ada paremnya bu. Ini kan orang Arab itu kan kafir begitu jahat pada Rasul, tapi masih terhambat dibekingi oleh Abu Thalib karena Abu Thalib adalah tokoh Quraisy disegani. Kini istri meninggal, sedih Rasul. Paman Abu Thalib sampai pada meninggal Rasul. Itulah kesedihan. Sehingga Rasul waktu itu berpikir bagaimana di daerah Makkah itu nanti dicari wilayah lain tempat berdakwah. Kok tidak mungkin lagi di Makkah? Tantangan kafir Quraisy semakin berat. Sehingga Rasul memutuskan untuk hijrah, maksudnya berdakwah ke Taif. Tadi perbatasan yang Makkah, berdakwah ke Taif. Jangan berharap Rasul ini nanti dakwahnya tidak diterima di Makkah, di Taif diterima oleh penduduk Taif. Selama 10 hari Muhammad berdakwah di Taif, tidak ada seorang juga yang menerima Rasul. Nah,
10 hari siang malam berdakwah di Taif. Tidak satu pun masyarakat Taif beriman menerima Rasulullah. Jangankan menerima Rasul, ternyata penduduk Taif semuanya, masyarakat dari anak ketek, nan muda-muda, nan tua-tua, bersepakat semuanya bahwa Muhammad harus diusir dari Taif. Maka dikumpullah penduduk Taif itu, semua orang itu diambil kerikil-kerikil, batu-batu ketek, dilempari Rasulullah. Itu baik. Kalau Ustaz itu berceramah, diampuk adalah ini piala resign dari Ustaz. Kalau Ustaz, sehingga malaikat berpikir, wahai ya Rasulullah, betapa jahatnya ini penduduk Taif. Bagaimana kalau sekiranya saya himpitkan ini, gunung ini menimpa seluruh penduduk Taif? Tawan Jibril, jangan. Ini mereka tidak paham, belum tahu dengan syariat kamu. Kalau sekarang mereka diimpuk jauh gunung tu, habis sadonya, tidak ada lagi peluang penduduk Taif beriman kepada Allah. Biarlah kalau kini tidak beriman, mungkin bisa anak cucunya beriman kepadaku. Sehingga cerita itu dilempar akan berdarah Rasulullah. Rasul balik ke perbatasan antara Taif dan Makkah. Balik ke Makkah, diintai dibunuh. Di Taif diusir. Sehingga di perbatasan Taif, namanya kebun kurma Mughirah, senangnya beristirahat. Ketika beristirahat itulah dia meminta budaknya, Zaid bin Harisah, tolong cari di Makkah orang yang bisa membackingi aku, wahai budakku, yang bisa nanti membacking supaya selamat balik ke Makkah. Orang lain tak mau menolong Rasul, karena tahu siapa yang menolong Rasul nanti bisa terjepit posisi itu. Nah, tapi akan izin Allah ada nanti seseorang yang bisa nanti membawa Rasul sampailah Rasul balik ke Mekah. Nah, lalu dimulailah peristiwa Isra ini. Nah, dalam hadis yang panjang diceritakan kejadian Isra ini, yaitu pada malam hari di rumah saudaranya namanya Ummi Hani. Malam itu Rasul dijemput oleh dua orang malaikat, bisa orang ini ya? Boleh oleh dua orang malaikat, bisa namanya dua malaikat. Dia dijemput oleh dua malaikat. Lalu dibawa Rasul ini ke dekat sumur Zam-Zam. Lalu sudah sampai di sana, meninggal cerita di sampainya itu, Rasul dibelah dadanya, dioperasi. Tapi operasinya jangan pikir sama operasi gini, Bu. Itu operasi alam malaikat. Dan operasi itu di Puskesmas sampai ini kerja sampai ini kan? Operasi alam malaikat. Rasul ini bukan kali pertama dibedah dadanya. Ternyata diketahui pernah juga dulu dibedah waktu umur 9 tahun di rumah Halimatus Sa'diyah. 2 kali dibedah. Bahkan ada ulama yang memahami 3 kali dibedah. Ketika Rasul dia akan menjadi Rasul pertama kali. Tapi yang kuat adalah 2 kali dibedah. Di waktu sementara malam hari itu oleh mereka dibedah, dioperasi, diambil jantungnya. Rasul melihat. Tapi tadi ibu jangan bayangkan operasi gini gitu. Kalau gini matilah Rasul kan. Ini operasi alam malaikat yang harus kita yakini dengan iman. Karena ini cerita hadis Rasulullah. Dikaluan jantungnya diisi dengan iman dan hikmah. Dimasuk malaikat. Kenapa di sini iman hikmah? Karena Rasul akan berhadapan dengan Zat yang maha suci, yang maha besar, maha segala. Dibersihkan. Lalu lah masuk iman hikmah, dimasuk balik ke dalam paruhnya, dijahit balik, ditutup balik selesai operasi alam malaikat. Ya, jawab dia dari operasi manusia ya. Nah, kita yakini. Setelah operasi itulah didatangkan kendaraan namanya buraq. Ya. Buraq itu sifatnya 2 dalam hadis. Pertama, buraq itu dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Jadi ketek dari kuda seketek. Apalagi ketik 1 langkah buraq ini melangkah, itu sejauh mata memandang.
Nah, tak ada burak ini ceritanya, hadisnya berkepala wanita cantik. Nah, awak dulu kita cek ya. Foto yang pada di sebelah rumah di pasar-pasar tadi intinya tuh ada foto bantuan budo, burak, itu burak, kepalanya kepala manusia pada si raja. Ini salah besar. Ini sebenarnya pelecehan ini. Nah, ini ada dia, Bu. Nah, kalau ada gini tangga tuh. Rumah kami ada dulu tuh lah hubungan ada. Nah, dulu ada ya. Dulu ada gambar. Satunya ada. Ternyata itu. Setelah dipelajari, baru kalau gambar itu inilah kebencian dengan orang Yahudi. Dia melihat Nabi itu kan istrinya banyak 11 setelah Khadijah, Bu. Berarti Nabi itu diangkut oleh kendaraan yang berkepala wanita cantik. Melecehkan. Tidak benar. Tidak ada cerita tentang budak itu dia berkepala demikian. Yang ada hanya dua yang kita pahami. Yang pertama, dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Yang kedua, satu langkah melangkah sejauh mata memandang. Mungkin gila itu namanya. Nah, lalu tiba budak. Ketika budak hendak membawa Rasul, ketika Rasul mau naik kata itu budak itu, dia menggelepar-gelepar resah pula. Tidak aman. Biasalah kan tidak kenal kan, sama jadi hewan baru kenal baru tahu, naik apa punggungnya? Tentu resah. Lalu Jibril berkata, wahai burak, wallahi demi Allah, tidak ada manusia yang paling mulia yang akan menunggangimu selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berarti kendaraan Rasul. Kendaraan Rasul di bumi. Pernah juga ditembak oleh Ibrahim, Nabi dan yang lain. Karena mendengar ada manusia yang mulia itulah, barulah antuk borokor, barulah diam-diam ketika dia langsung naik Rasul ke situ tuh, baru dia mau melangkah. Lalu balik kayak kembali ya. Asra bi abdihi, yang perjalanan hambanya belum dibawa dia Muhammad itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Baca dulu ayat kedua. Yang pertama asra tadi kami Allah yang memang perjalanannya. Dia kadu bi abdihi, hambanya. Nah, ada dua hikmah kata bi abdihi dalam ayat ini. Kenapa Allah pakai asra bin abdihi, pernyataan namanya abdun, tidak pakai bi rasulihi atau bi nabiyihi, tapi dipakai bi abdihi, hambanya. Apa makna hamba? Nah, makna hamba yang pertama, Allah tidak menyampaikan kepada Muhammad, walaupun nanti engkau berjalan Muhammad dari bumi tarik-tarik sampai ke langit yang paling tinggi, engkau tetap hamba Allah. Engkau tetap hamba. Hamba ini maknanya budak yang harus mengabdi kepada. Maka awal apa yang awal ya? Tak bisa walaupun tinggi mana pakai jabatan awak, banyak harta awak. Nabilah sampai kata puncak langit, dia tetap dipanggil hamba. Tak boleh kita sombong. Karena dalam mana hamba ini, Allah cuk hamba Allah berikan dia hamba Allah, pengakuan kita hamba Allah itu tinggi. Tidak ada manusia yang sampai ke langit. Ini makna hamba. Walaupun nanti Muhammad sudah sampai berjalan tinggi melapisi langit, dia tetap hamba Allah. Itu satu. Yang kedua, kenapa dipakai bi abdihi, hamba itu? Bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukanlah mimpi, ya. Dia badannya termasuk ruhnya. Benar. Kalau hanya mimpi, berarti tidak mujizat tu loh. Ya, setelah Muhammad pencipta mimpinya mimpi baik kata langit, nah, dah kurang. Tapi di peristiwa ini hebohkan. Jadi mimpi memang benar-benar
Kalau Anda kita analisa ilmu fisika risiko yang mungkin guru-guru fisika ibu, maka tadi harus ada iman. Bagaimana bisa seorang tubuh kasar Muhammad dengan ruhnya bisa berjalan cepat di bawah berat? Apakah dia tidak hancur berkeping-keping? Kan saya begitu, Bu. Nah tadi subhanallah, masya Allah. Karena Allah yang mau tunduk. Kecepatan pesawat itu kalau sampai sekian banyak bisa runtuh, bahkan hampir hancur. Tapi Muhammad kita yakini dengan badan yang kuat di bawah berat walaupun secepat kilat, dia ada ridha Allah selamat dia. Lalu dibawa dia ke Masjidil Aqsa. Ada ibu bertanya, bahwa harus dibawa oleh Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan langsung dari Masjidil Haram ke naik ke langit. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Apa hikmah? Hikmah yang pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ini untuk menjawab kritikan orang-orang musuh-musuh Rasulullah yang pernah bertanya, pulang di situ, Muhammad, kalau yang betul engkau pernah ke Masjidil Aqsa, mana banyak jendela pintunya? Dari yang dibuat jendelanya? Nah itu, ini untuk mengejek. Tapi karena Rasul lagi boleh Masjidil Aqsa, Rasul bisa menjawab, pintunya sekian, dibuat dari apa yang demikian bahannya, benar yang dikatakan. Ini satu. Yang kedua, kenapa dibawa ke Masjidil Aqsa baru nanti naik ke langit? Karena ternyata ibu, langit itu punya pintu yang letak posisi pintunya lurus garis lurus dengan Masjidil Aqsa. Tidak bisa sembarang sampai naik ke langit, karena langit itu ada penjaganya. Makanya dari Masjidil Aqsa itulah pas tempatnya pintu langit itu, langit pertama. Hikmah yang ketiga, kita jangan sampai melupakan keselamatan Masjidil Aqsa yang sekarang dirongrongi oleh Yahudi. Apa yang kita bisa lakukan? Minimal doa kita, selamat kaum muslimin menjaga keutuhan Masjidil Aqsa. Tak boleh lupa, ini tempat suci umat Islam yang ketiga. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini adalah tempat suci kita umat Islam. Misalnya satunya barakna haula dunia yang diberkahi sekeliling, tanah-tanamannya banyak, tanahnya subur dan sebagainya. Lalu peristiwa Islam tadi tiba Muhammad di Masjidil Aqsa, di sini dia kemudian sholat mengimami arwah para rasul. Berarti Muhammad itu pemimpin sholat rasul yang lain. Hebatnya Muhammad adalah pemimpin para rasul. Lah sudah sholat, karena itulah di sekolah berakhir cerita Isra. Lalu buraknya nanti ditambahkan dikabarkan oleh Rasul di dekat salah satu yang ini disampailah tempat menambatkan mengambean burak itu sebagai ratapannya orang-orang Yahudi. Ini ratapan. Kita nampak dulu mengambean tali burak, mengambil tampakannya tuh. Kemudian ada juga usahanya. Kenalan apa tuh? Burak tuh sebagai hewan, dia ada usaha sebuah bulan itu menambahkannya main kerisnya. Setelah itu barulah terjadi peristiwa Mi'raj. Dalam Mi'raj ibu, dalam hal yang kita pahami, buruk tidak sangka loh. Buruk apa? Nanti di sini di Selasa ketika Rasul naik ke atas, karena buruk ini kendaraan bumi. Muhammad berangkat Mi'raj hanya dengan Jibril. Bagaimana caranya? Allah yang tahu. Nah, lalu dibawa ke naik ke langit pertama, dibuka lagi ke langit. Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama untuk pengetahuan, Jibril adalah pemimpin para malaikat. Nah, rajanya para malaikat di semua malaikat. Di langit pertama ada penjaga langit pertama malaikat. Ketika Rasul di bawah Jibril mau masuk ke pintu langit pertama itu, ditanya oleh penjaganya 3 macam pertanyaan.
Jadi walaupun malaikat itu bertanya ke radionya, tetap bertanya itu SOP-nya, tugasnya. Artinya malaikat penjaga langit, man anta dulu, siapa engkau? Ini tanya pada Jibril, Jibril pimpinannya kan? Siapa engkau? Apa jawab Jibril? Saya Jibril. Jibril walaupun pemimpin, di sini nampak rendah hati bahasanya. Walaupun dia pemimpinnya, dia tidak menjawab, saya pimpinanmu, kok tanya gitu. Saya Jibril. Pertanyaan kedua, siapa bersama engkau? Lah tahu Jibril pimpinannya, masih bertanya siapa bersama engkau? Apa tak percaya pada Jibril? Itulah kondisi diskusi kita. Apa kata Jibril? Muhammad. Siapa engkau Jibril? Siapa bersama Muhammad? Masih ada pertanyaan malu. Ini apa bertanya? Apa tanya? Apakah Muhammad sudah diutus dipanggil oleh Allah? Nanya. Lah disuruh Allah nanya menghadapi dia atau tidak? Disuruh Allah untuk menembuskan kesalahan itu tahu? Kata Jibril, benar. Muhammad sudah dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Barulah dibukaan pintu langit itu. Jadi langit itu pintu. Ada penjaganya. Di sekolah ada sekitar kita pindah sedikit. Ibu pernah mendengar cerita Neil Armstrong naik bulan? Ada juga. Lihat. Pertanyaannya ibu, bulan kok posisinya di atas langit atau di bawah langit? Nah, ibu tahu. Dalam pertanyaan, di bawah langit pertama bulan kok atau di atas langit pertama? Oh, enggak tahu. Sebab pertanyaan yang satu langit ke bulan. Kalau di atas langit letaknya bulan itu, berarti harus berhadapan dengan malaikat. Apakah lewat tak malaikat dia? Nah, tak mungkin. Ditanya siapa yang kau? Neil Armstrong. Apakah kau sudah dipanggil oleh Allah? Mungkinkah? Neil Armstrong itu orang kafir? Tidak mungkin. Berarti diyakini bulan itu masih di bawah langit. Karena tak mungkin Neil Armstrong bisa menembus langit. Karena dia ada pintunya, ada penjaganya malaikat. Ditabraklah nanti dia. Dia aja tidak Islam. Nah, ditanya sedangkan malaikat aja raja yang ditanya, apa yang Neil Armstrong? Kalau ceritanya. Jadi setinggi kemampuan karena bulan itu kan semacam bentuk benda dengan bumi. Karena itulah berarti baru di bawah langit. Kecil baru. Tapi Muhammad sudah menembus langit. Tak akan diizinkan Armstrong untuk menembus langit. Jadi itu ceritanya. Ini sebagai penguat pengetahuan kita. Lalu dibuka pintu langit pertama. Pas sebutlah di sini Nabi dengan Nabi siapa bu? Nabi Adam ya. Ada nanti di semua itu ada hikmahnya. Isi minum dulu boleh bu? Iya, ini ceritanya gak panjang ini ya. Ayo silakan santai. Iya iya. Itu foto pelakar itu. Nanti ini kita masukkan YouTube bu nanti. Nanti kita kirim. Lagi Pak ya. Ini waktu kita masih ada sedikit lagi Pak. Nah, jadi tiba di langit pertama bersama dengan Nabi Adam. Apa kecil Nabi Adam? Marhaban, selamat datang wahai anakku yang soleh. Selamat datang wahai nabiku yang soleh. Dua. Nah, sana Nabi Adam tiba anaknya yang soleh berduduk di sini. Awak bu, kalau anak awak soleh tiba pasti sana wah. Yo. Selamat datang nak, bila pulang sekolah nak. Itu kalau dia soleh. Tapi juga anak awak tak soleh. Anak mada, karengkang, tiba di rumah mairok ikut tadi. Saya begitu selamat datang nak. Begitu dah. Tapi Adam bangga dia dengan kedatangan Muhammad. Marhaban, selamat datang wahai anakku yang soleh dan nabiku yang soleh. Adam menganggap nabinya yang soleh. Lalu apa hikmah di sana? Bahwa nabi disebutnya Nabi Adam. Jadi pertanyaan lebih dalam nih. Nah, apa yang Nabi Adam? Nabi Adam adalah nabi yang hijrah.
hijrahnya enggak di dunia dong, pindah dari sarugo keluar ke bumi. Ya, tempat surga yang indah yang nyaman. Karena sesuatu hal, karena melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi, dia hijrah keluar bumi. Hijrah inilah nanti yang akan digambarkan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, Nabi Adam saja hijrahnya dari surga keluar ke bumi. Maka engkau nanti dalam perjalanan dakwahmu Muhammad juga akan hijrah nanti dari tempat kelahiranmu di Mekah, tanah hidupmu, hijrah nanti ke Medina, diusir nanti. Dia dapat para kafir Quraisy. Dia akan itu satu yang nanti akhir dari kisah ini bersama Nabi Adam. Lalu doakan sedikit cerita itu. Langit pertama, kalau yang kedua kok ini ada digambarkan perjalanannya lebih kurang 700 tahun perjalanan sebenarnya, tapi ditempuh demikian jauh. Sama tuh jarak lain satu ke dua ke tiga. Tidak di perjalanan. Nah, di perjalanan. Nah, jadi atas ibu ya, as iman tadi kan. Di bodi langit kedua, bersebut ya. Nabi Isa dan Yahya. Ibu kenal Nabi Isa ya apa? Saya saudara dia kan. Nah, apa namanya di situ? Disinilah Rasul memahami mendapatkan ibu. Nabi Isa dan Yahya, Nabi yang paling dibenci oleh kaum Yahudi. Bahkan Nabi Yahya ini dalam perjalanan hidupnya dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Badannya dikirim ke ayahnya Nabi Zakaria. Kepalanya dijadikan mahar oleh Raja Yahudi waktu itu, mahar untuk menikahi pelacur. Betapa kurang ajar Yahudi. Ya. Kemudian Nabi Isa juga mau dibunuh, tapi dalam ceritanya bahwa ada seorang yang disamakan mirip dengan Nabi Isa. Lalu waktu itu ketika yang mirip itu dibunuh, Isa diangkat sampai dia ke langit kedua. Maka Isa masih hidup bertemu dengan Rasulullah. Yang paling benci kepada dakwahmu adalah kaum Yahudi. Makanya Yahudi dari Bani Nadir dan Bani itu beberapa kali tidak pernah Rasul. Pernah Nabi diundang oleh Yahudi. Tidak salah Bani Nadir itu. Nanti apa sesanya bu? Ketika rapat bersama Rasul, seorang naik kateloteng, ampuk Nabi 7 batu ladang. Itu sebuah siasat. Tapi yang peristiwa ini Jibril tahu, jangan pergi Rasul. Dia membunuhmu dengan strategi seperti ini. Selamat. Apalagi Rasul pernah diracun Yahudi, diracun. Jadi proses racun ini adalah taktiknya orang. Pernah Rasul. Jadi dalam. Maka sekarang kita berbuat. Terus nanti kita naik lagi kepada ayat yang ketiga, bertemu dengan Nabi yang paling gagah. Sebut Yusuf. Yusuf itu kalau ada yang kini ibu nanti lupa tangan ibu kan. Kalau makan pisang tuh udah pisang dari dulu. Mungkin udah tahunya dari Makan kulit pisang ya Pak? sama dulu ya jalan-jalan bu. Dikasih pisang ceritanya jalan lain. Disuruh Yusuf lewat. Pisau. Nggak tahu lagi ibu tuh tangannya lah taiknya berdarah sadonya tuh. Betapa kayak malaikat Nabi Yusuf datang. Ibu betul-betul gagah. Tapi kini siapa yang gagah bu? Suami-suami ibu lagi. Lah, dia nampak lagu Yusuf yang lainnya nak. Tentunya dah kira sih benar agama kan. Kami lah payah menikah dengan kekuatan, pilot itu payah agama. Jadi kita Yusuf. Apa yang dapat cerita dari Yusuf rumahnya ibu? Ditemukan Rasul dengan Yusuf. Ini ceritanya persoalan bagaimana Yusuf ini dimakari, mau dibunuh oleh bukan orang jauh, saudaranya, orang-orang terdekatnya ibu ya. Minta ya kita kawan-kawan saudaranya, lapel Yusuf kami nak main-main cari di Yusuf. Jangan kata ayahnya, nanti dia dimakan serigala. Tidak ya, kami ini orang-orang kuat. Kan selamat nanti Yusuf. Akhirnya ayahnya lepaskan
Singkat cerita Yusuf mau dibunuh tapi dimasukkan ke dalam sumur. Apa yang di situ? Wahai Muhammad, ketika kau tahu cerita Yusuf mau dibunuh saudaranya, engkau nanti juga berdakwah akan diganggu oleh orang-orang terdekat, keluarga. Terbukti dengan siapa itu? Yang paling benci dengan dakwah Rasul? Abu Lahab. Abu Lahab paling benci dengan dakwah Rasul. Maka bacanya Allah menurunkan satu surah Al-Lahab di dalam juz amma yang bisa baca sehari-hari biar ikut Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini kutukan apa? Allah tak menampilkan kutukan kepada Abu Lahab di surah Al-Baqarah. Kok dimasukkan di dalam satu surah Al-Baqarah mungkin jarang dibaca orang. Tapi sengaja cik surah pendek, bulan murah-murah apa, hancur dibaca di imam sholat. Kutukan. Inilah caranya Allah. Kalau di pertengahan surah Al-Baqarah letaknya mungkin jarang dibaca. Karena mungkin imam kita kadang-kadang baca Al-Baqarah itu hanya di awal Al-Baqarah sampai 5 ini sebagian yang alhamdulillah. Mungkin jarang. Tapi kalau ditampil di cik surah bahkan hafal di awal surah Abu Lahab. Nah, kalau yang ketiga baruannya, kita jam sekiannya. Baca pendek. Nah, lalu naik ke atas ke langit yang keempat yang sama pertanyaannya Bu, bertemu dengan Nabi Idris. Siapa Nabi Idris? Idris adalah Nabi yang pernah memohon kepada Allah di panjangan umurnya. Dia diangkat pada usia mulia. Meninggal Nabi Idris, malaikat Israel itu di langit yang kabeh. Ini permintaannya. Karena Idris bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana cara nyambut yang panjang umur? Tapi Jibril menjawab, Pak harus singkir panjang umur bukan urusan saya, tapi urusannya malaikat Israel. Tanya ke Israel. Diangkatlah waktu itu Nabi Idris ke langit keempat. Rupanya karena laki bupati umur itu, ketika disampaikan ini ceritanya Israiliyat namanya. Israiliyat itu ceritanya Israiliyat namanya. Bisa kita nanti kemana? Ketika Idris tiba dari kampung dengan Jibril, disitulah tiba malaikat Israel. Lalu Jibril bertanya, wahai Israel, saya kan belum panggil engkau, kenapa datang ke sini? Lalu Jibril Israel menjawab, saya juga heran wahai pimpinanku. Allah tadi memerintahkan mencabut nyawa manusia di langit yang keempat. Jibril bertanya, namanya kan pimpinan tadi. Lalu disuruh tiba juga situ. Israel diperintahkan Allah mencabut nyawa manusia yang dia tak tahu yang mana manusia dari keempat. Inilah ceritanya Idris. Nah, Idris ini diangkat, ditinggikan oleh Allah, dimuliakan, diberikan pahala terhadap semua manusia yang dia dakwahi. Karena itulah dia berharap pahala yang banyak dinaikkan dia ke langit yang keempat. Maka Nabi Muhammad dijadikan Allah akan diangkat pula derajatnya, bahkan bisa melebihi demikian. Bacanya nama Muhammad akan disebut-sebut nanti setiap saat oleh umat sampai akhir zaman. Namun namanya ini nama apa Bu? Muhammad. Ketika azan terdengar ya Pak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali sehari itu? 5 kali sehari disebut Muhammad. Dalam sholat kita baca syahadat Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditampailah Muhammad kepada usia mulia akan disebut-sebut nanti sampai akhir zaman. Nah, sampai dia ke Idris. Baik, para dulu. Kali kata bertemu dengan Nabi Harun. Nah, ada nama suami ibu yang Harun di sini kok?
Ada Bu? Ibu tahu ya Harun? Nah, Harun ini adalah nabi yang menjadi nabi karena syafaatnya Nabi Musa. Dia kan saudara Musa kan? Dia tidak nabi dong. Tapi Musa meminta, ya Allah, tolonglah angkat saudara Harun jadi nabi agar aku nanti bisa murah menghadapi Fir'aun. Karena Musa tuh mengecek lidahnya telo gitu masalah ini kan. Lidahnya sedikit terganggu. Apa bahasa itu? Nah, pokoknya tak lancar. Kalau Harun ini dia seorang orator, lancar berbicara, speaker itu. Karena itulah diantaranya dia meminta pada Allah sehingga akhirnya Harun itu diangkat menjadi nabi oleh Allah. Karena permintaan Nabi Musa. Nah, apa sampai cerita Harun? Harun inilah diketahui tingkat kesabarannya bersama Bani Israel. Nah, berbeda sedikit Musa, lebih sabar Harun. Dan Bani Israel ketika Harun Musa sama Harun itu lebih senang dia daripada Harun. Bani Israel umat tuh Bani Musa tuh sananya ke Harun daripada ke Musa. Kenapa demikian? Karena sejarah hidupnya Harun kok hidup dari kecil bersama Bani Israel, di tangan-tangan masyarakat Bani Israel ya. Dari ketek kadang sampai di Nabi. Kalau Musa enggak, Musa kecilnya di mana Bu? Di mana Musa ketek? Di rumah Fir'aun. Ketika dibunuh, tidak bertemu dia dengan masyarakat Israel. Pernah Musa tuh kalau kadang mereka bacakan di pasar, tinjunya mati. Di antara bagian-bagian ini bukan menjelekkan Musa maksudnya kan, tapi di antaranya membedakan tingkat kesabaran Harun. Lalu apa yang dapat dia? Wahai Muhammad, inilah contohnya, tirulah tingkat kesabaran Harun. Karena kalau tidak sabar menghadapi umatmu nanti lari. Itulah ayat. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sabarmu, pemaafmu itu menunjukkan itu dekat orang-orang tersebut. Coba kalau kamu kasar, hatimu keras, pasti dia lintah lari di nabi. Dalam konsep dakwah dengan kelembutan. Sama ibu kalau menundukkan hati suami lembut dengan anak-anak lembut. Baru nanti akan sama dengan kita. Atau tersebut ini selanjutnya jalan jawab ke lahan boleh kan? Nah, kenam bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Musa itu adalah nabi yang paling sayang kawan Muhammad. Di mana tahu sayangnya Bu? Karena Musa kola bisa wasmai muakatu. Nah, dulunya di Mempuluan. Karena saran nasihat Musa kola turun sampai 5 berpuluh sampai Bapak Musa demikian karena dia sayang pada kita. Wahai Muhammad, 5 bulan tak tahu di mana besok doh. Saya sudah mencoba umat saya yang lebih kuat, tenaganya panjang-panjang lebih kadang-kadang mananya tidak sanggup dia Muhammad. Umatku kecil-kecil, lemah-lemah. Kita analisa dari situ dipahami oleh Rasul. Balik kata balik turun naik singkat cerita sampai ini. Kalau orang Musa tak menyeramkan itu, berarti kita selatnya 50 kali saya kata Bu, berarti mau kasih hak Nabi Musa ya Bu? Mau kasih Nabi Musa. Yang 5 kok saja banyak alasan kadang-kadang. Ada yang tindak, ada yang talambe. Memang sungguh nanti tadi matahari. Setelah zuhur hampir tiba masuk saat untuk asar. Di jalan sakitnya pakai kaki tinggi, tidak semayang jalannya kan? Tidak tahu jamak kasar. Naik kapal laut Nabi anak kamar kamu tidak tidak nanti tinggal semuanya. Itu baru 5 hari. Apalagi 50 ya.
Berarti kita satu sisi adalah inilah Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir Ibrahim bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sedang bersandar di namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya seluruh malaikat. Bergantian masuk terus bergantian ke sana. Rapat malaikat ramai di situ. Bergantian terus. Disitulah nampaknya betapa besarnya elitnya pasukan malaikat Allah. Makanya kesalahannya, seandainya manusia koduraku atau seadanya, itu tidaklah mengurangi kemuliaan Allah karena ada malaikatnya. Malaikat yang patuh. Andai penawar patuh kata seadanya, tetap nak menambah kemuliaan Tuhan. Patuh durapawa itu gunanya untuk kita itu. Nah, di sini yang kedua, Ibrahim adalah nabi yang paling mirip dengan Rasulullah. Nah, paling sama kan? Hampir miripnya. Selesai di sini, maka selesailah urusannya Jibril lalu Muhammad ya nanti berangkat nanti ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Di sinilah mendapatkan perintah sholat yang mulia. Lalu turun sampai ke Makkah. Ya, besok pagi bisa itu heboh masyarakat. Inilah ceritanya masalah keimanan. Nah, lalu dari cerita itu apa yang Nabi simpan ibu? Yang pertama, dalam Islam itu kita pahami betapa maha dahsyatnya keibadatan. Hari ini ada musibah bencana ibu. Seandainya Allah berkehendak, maka bencana itu akan dihentikannya ibu. Tapi bagaimana caranya? Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kita perlu minta tolong Allah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sekolah tadi, sholat yang dijawab oleh Rasul waktu Mi'raj. Inilah cara kita minta tolong kepada Allah. Apalagi dengan sabar. Lalu kenapa datang bencana ini? Bisa jadi kita lalai pakai sholat. Saya lihat, kita tidak menuduh. Ini bisa jadi mungkin manusia sebagian terlupa dia lalai. Karena sudah terjadi, apa yang dapat kita lakukan adalah sabar kita. Mungkin ada saudara bapak ibu yang sedang ditimpa musibah di pasaman arah timur negara itu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar, makin dekat kepada Allah, dan semua yang hilang itu diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Amin ya. Ini kan mungkin yang dapat kita sampaikan ibu kali ini dan sekta hikmahnya. Yang terpenting sekali adalah perkara sholat. Mari tingkatkan kualitas sholat awal. Nah, kalau masih kurang tapi waktu awal, di tapi anak kata afdalus sholat fi awal waktu. Suatu yang paling afdal di awal waktu. Nah, kalau bisa ibu, alun orang azan lain ibu lah baru dua. Awak menunggu azan, coba ya. Kalau lah dipanggil datang itu biasa tadi. Tapi ini belum dipanggil kita sudah siap untuk datang. Nah, itu lebih hebat dulu. Masalah. Itu satu. Kemudian ketepatan waktunya. Apalagi masalah bacaan. Masalah khusukan kita. Karena semua yang waktu itu adalah yang khusus. Ibu tingkatkan. Kalau selama khusus awak mungkin kalau presentasinya, awak sarannya Allah Akbar, takbir. Beko baru tambah assalamualaikum. Baru saya sudah saran. Ruku sujud awak lalai, ini kita perbaiki. Tidak khusus kita pelajari Pak aja ruku. Pahami makna bacaan sholat, hayati, belajar dan terus belajar. Tidak cukup. Sampai nanti belok berartinya kematian datang. Kita berdoa, mudah-mudahan ketika ajal nanti datang, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Terima kasih ibu semuanya. Banyak maaf kalau kurang berkenan. Kami akhiri dengan doa dan majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada kami. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh ustaz kita tadi
bisa kita ambil hikmahnya. Demikian begitu banyaknya ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Dari ilmu saya aja secara pribadi dari yang disampaikan banyak yang saya belum tahu. Dari cerita Pak Ustaz tadi, hadisnya Pak Ustaz ya, hadis. Iya Wak, jarang kok baca hadis. Nah, cerita-cerita itu sebenarnya banyak di hadis Pak Ustaz ya. Kemudian saya sebagai dua acara, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.